teman-teman, kembali lagi di podcast berbagi pengalaman seputar pendidikan. Hari ini kita akan berbagi pengalaman Kak Rojiah Al-Adawiyah atau biasa dipanggil dengan Jia, salah satu mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau yang sudah mengikuti salah satu program Kampus Merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Nusa Cendana. Bener nggak? Benar banget, Kak. Hari ini saya dan teman-teman ingin tahu nih Kak, pengalaman Kakak selama mengikuti program pertukaran mahasiswa di Universitas Nusa Cendana, Kak. Oh, boleh banget, Kak. Nanti saya akan sharing-sharing pengalaman saya selama mengikuti pertukaran mahasiswa di Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan teman-teman nih Kak. Awalnya Kakak ingin mengikuti program pertukaran mahasiswa ini karena apa sih Kak? Yang pertama, Kak, awal mulanya saya penasaran gimana sih PMM itu sebenarnya. Nah, singkatannya sebenarnya PMM, Kak. Kita singkat aja ya, PMM. Sebenarnya saya awalnya penasaran gimana sih PMM. Terus banyak yang bilang PMM itu bakalan kayak gini. Itu menurut saya bakalan nambah relasi nih, kayak gitu kan. Bisa jalan-jalan nih gitu. Jadi saya mikir coba deh, kan ini memang harus ada tes-tes gitu kan, Kak. Jadi saya coba aja dulu, saya coba, akhirnya saya bisa ikut gitu, Kak. Dan sebenarnya itu cuma mau karena penasaran dan ingin nambah relasi gitu aja. Nambah relasi dan juga nambah teman ya Kak pastinya. Iya, pastinya, Kak. Terus kalau ini Kak, kenapa Kakak memilih Universitas Nusa Cendana sebagai kampusnya, Kak? Kenapa nggak milih kampus-kampus yang lain? Nah, ini Kak, sebenarnya kalau saya kenapa milih Universitas Nusa Cendana itu, ini kan sebenarnya programnya itu harus ada persetujuan, Kak. Yang pertama itu persetujuan dari orang tua, terus juga persetujuan dari dosen dan kaprodi, kayak gitu, Kak. Dosen PA kita atau dosen pembimbing kita gitu kan. Jadi itu harus ada persetujuan. Nah, dosen pembimbing saya menyetujui itu karena mata kuliahnya itu bisa di-compare, Kak, ke mata kuliah yang ada di sana. Iya. Sedangkan orang tua saya sebenarnya nggak ngizinin karena itu terlalu jauh sebenarnya di Nusa Tenggara jauh, Kak, dari Timur, Riau, Kak. Iya. Jadi itu semuanya karena pilihannya memang udah mata kuliahnya ada di sana kayak gitu. Jadi bisa di-compare agar tidak mengulang Mata kuliah iya. Gitu, Kak. Jadi Kak, buat proses pendaftarannya itu seperti apa ya Kak? Banyak surat-surat yang harus disediakan sih, Kak. Pertama, surat izin dari orang tua itu pasti. Terus kita harus bikin surat izin dari dosen. Terus juga ada transkrip nilai. Terus kita harus punya BPJS juga, Kak. Terus buku tabungan bank kayak gitu, Kak. Jadi Kak, setelah proses pendaftarannya itu selesai, apa lagi yang Kakak lakukan atau hanya menunggu waktu pengumuman kelulusannya aja, Kak? Nah, setelah kita nyediain semua berkas-berkas itu, Kak, setelah berkas-berkas itu kita udah masuk ke final lah gitu kan, Kak. Itu kita melakukan yang namanya tes kebinekaan, Kak. Iya. Jadi kita ikuti tes kebinekaan. Nah, dari tes kebinekaan itu nanti kita akan tahu kalau kita lulus atau enggaknya. Nanti diumumkan gitu, Kak. Itu pengumumannya itu dikirim lewat mana, Kak? Nah, itu kita bisa akses semuanya di Kak? Di websitenya Kemendikbud, PMM Kemendikbud. PMM Kemendikbud. Kalau untuk biayanya, Kak, biaya transportasinya, biaya selama di sana itu dibiayai pemerintah atau biaya sendiri, Kak? Nah, Kak, kita kan udah keterima nih. Alhamdulillah saya keterima di Universitas Nusa Cendana. Nah, untuk biaya awal itu kita sediakan sendiri, Kak. Karena emang uang dari pemerintah itu belum ada keluar, Kak, karena dia keluarnya per 3 bulan sekali kayak gitu. 3 bulan sekali. Iya, tapi kalau untuk transportasi itu kita udah dikirimin tiket, Kak, tiket pesawat mau pergi ke kampus tujuan itu kita udah dikirimin tiket gitu. Untuk apapun biayanya sampai kita di penginapan itu kebetulan saya nginep di rusun, Kak. Nah, itu juga
untuk uang akomodasi itu kan kami udah dibayarin gitu. Tapi kalau untuk uang tempat tinggal itu kami bayar sendiri kayak gitu. Oh, jadi buat biaya transportasinya, buat biaya selama di sana itu ditanggung sedikit oleh pemerintah atau Iya, lumayan nggak? dibiayai ya Lumayan. lumayan lah Kak. Tapi kan kalau biaya hidup di NTT itu Pasti lebih dari itu. lebih mahal dibanding di Riau sendiri kayak gitu Kak. Buat metode pembelajaran di sana apakah berbeda Kak sama yang di Universitas Riau? Sebenarnya nggak jauh beda banget sih Kak. Hanya saja ya namanya karakter manusia itu kan beda-beda gitu kan Kak. Jadi dosennya itu yang agak sedikit berbeda kayak gitu Kak. Dan juga ya menurut saya kalau untuk belajar saya lebih suka di kampus asal saya daripada di sana kayak gitu Kak. Kalau liburannya Kak, Kalau liburan enak di sana Kak. Iya betul banget. Terus Kak, buat pengalaman dan akademisnya Kak, atau pengalaman sama masyarakat di sana Kak, itu gimana? Nah kebetulan Kak, namanya PMM ini kami ada yang namanya modul Nusantara Kak. Itu kami turun-turun ke tempat-tempat, kadang ke sekolah-sekolah, ke masyarakat kami turun Kak, ke tempat-tempat kesenian. Jadi kalau untuk berbaur sama masyarakat itu oke Kak. Masyarakat di sana itu menurut saya oke banget, ramah banget. Bahkan kalau kita nggak kenal mereka mau bantu kita karena ya memang mereka seramah itu gitu. Walaupun di sana banyak non Iya Kak, mereka tidak membeda-bedakan. Bahkan saya sendiri yang pakaiannya tertutup kayak gini, alhamdulillah itu nggak ada yang namanya rasis di sana kayak gitu. Di sana itu oke lah kalau untuk perbedaan itu di sana sangat dihargai. Terus Kak, selama di sana nih Kak, tantangan apa aja sih Kak yang Kakak rasakan? Gitu. Nah untuk tantangannya sendiri itu yang saya rasakan bahasa Kak. Oh, bahasanya pasti berbeda sekali Karena deh. bukan hanya beda banget, bahkan Karena orang di sana pakai bahasa daerahnya ya Kak? iya mereka masih pakai bahasa daerahnya. Kebetulan saya memang orang Jawa, cuman lama tinggal di Riau kan Kak. Terus saya juga Jawa Sumatera, saya nggak pernah namanya pakai bahasa daerah gitu kan. Ya paling sesekali itu pernah, tapi kadang saya juga nggak terlalu pakai bahasa daerah. Tiba-tiba di sana itu pakai bahasa daerah itu dan bukan itu bahasa daerah saya. Saya cuma bisa diam dan mereka ngomong apa. Nah, yang membuat jadi masalahnya lagi Kak, mereka menggunakan bahasa daerah juga di kampus, di tempat yang memang seharusnya di kampus juga. iya, seharusnya kan kayak kita di kampus Nggak boleh pakai bahasa daerah. iya, apalagi saya sebagai anak bahasa Indonesia, memang udah dibudayakan harus berbahasa Indonesia. Jadi saya udah terbiasa dengan bahasa-bahasa Indonesia, nggak dengan bahasa daerah. Walaupun kadang-kala teman saya juga mau pakai bahasa daerah di sini, tapi mereka lebih sering pakai bahasa Indonesia Kak. Kalau Kayak gitu. dosennya Kak itu menyesuaikan atau tetap lanjut pakai bahasa daerah? Nah Kak, kadang kami bingung, dosennya lebih sering pakai bahasa daerah Kak. Sampai kami pernah ngomong gini sama rekan saya yang kebetulan sama dari Universitas Riau juga, kami bilang, ini bisa nggak ya berubah kayak gitu? Terus kami udah kebingungan banget karena kami juga nggak berani ngomong. Akhirnya Bilang ke dosennya. teman-teman yang bilang kayak gini, Pak, mereka nggak bisa pakai bahasa kita kayak gitu, tapi dia ngomongkannya pakai bahasa Kupang kayak gitu Kak. Di situ dosennya bilang, oh ini mahasiswa dari mana? Baru kami jelaskan kami mahasiswa pertukaran dari Riau kayak gitu. Iya Kak. Buat pesan dan kesan selama di sana Kak, itu gimana pesan dan kesannya? Kesannya ya cukup baik Kak. Menurut saya cukup baik. Alasannya saya dapat teman di sana, bukan hanya teman orang Kupang tapi teman seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke Kak. Tapi kebetulan saya memang nggak ada kenal orang Papua, paling jauh Maluku Kak. Buat pesannya Kak buat adik-adik yang mungkin nanti mau ikut program pertukaran mahasiswa merdeka. Nah kebetulan Kak, semenjak kita ke pemimpinan yang baru ini, pemimpinan Pak Prabowo ini, sepertinya PMM udah tidak diadakan lagi nggak Kak. ada ya, Kak? Iya Kak, udah nggak ada lagi sekali ya, PMM Kak. gitu. Ya tapi buat teman-teman yang mungkin mau pertukaran ke luar Namanya negeri, beda kan Kak? enggak Kak, bahkan udah nggak ada lagi PMM katanya. Ya tapi kalau untuk change ke luar negeri atau kemana itu saya cuma mau kasih pesan aja buat teman-teman semuanya. Kalau misalnya teman-teman mau ngikutin pertukaran kayak mungkin pertukaran luar negeri atau apa gitu kan, teman-teman harus tahu dulu ini kampusnya cocok nggak
untuk dijadikan tempat belajar atau memang daerahnya untuk tempat wisata. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman emang niatnya mau pertukaran buat Healing, kalau liburan. katanya healing, liburan, itu teman-teman cari aja kota-kota yang memang menarik buat healing dan buat liburan. Kalau NTT itu pemandangannya Nah, Masya Allah ya. Iya Kak, Kak, bagus benar sekali. banget, itu bisa kita lihat di wisata-wisatanya NTT itu lumayan banget. Bukan lumayan, itu Masya Allah banget indahnya gitu. Jadi di sana tuh tempatnya healing teman-teman, buat tempatnya liburan. Kalau untuk saya pribadi untuk belajar, saya masih oke di universitas asal saya, Universitas Riau kayak gitu. Tempat kakak PMM kemarin jauh Kak dari Danau Toba? Dari mana Kak? Danau Toba. Jauh banget Kak, itu kan udah beda provinsi kita. Oh iya. Danau Toba dia. Enggak, dan tapi ini di Sumatera Utara. Jadi selama di sana kakak pergi kemana aja? Ke tempat wisata ya? Tempat wisatanya saya, alhamdulillah kami ikut modul Nusantara itu, kami pernah ke namanya Danau Kelimutu, terus habis itu ke pantai-pantainya Kak. Terus habis itu yang apa tuh, waktu kami ke ND, itu waktu hari raya, 2 hari raya kami naik kapal ke ND. Di ND itu kami jalan-jalan ke pemandian air panas, terus habis itu ke Taman Renungan Pancasila, Tamannya Bung Karno, terus habis itu ke rumahnya Bung Karno. Oh, ke rumah Bung Karno kah? Iya, rumah pengasingan Bung Karno di Oh, Nusa Tenggara iya. Timur. Di sana tuh teman-teman kalau emang niat mau ke sana, itu teman-teman bisa melihat peninggalan-peninggalan Bung Karno. Banyak sekali ya Kak. Iya, tempat banyak. tujuannya kalau di sana. Terima kasih buat Kak Jia yang sudah berbagi pengalamannya selama mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka, dan semoga apa yang disampaikan oleh Kak Jia dapat memotivasi dan menginspirasi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast berbagi pengalaman seputar pendidikan. Bye bye.